Mazmur pasal yang ke-89 ayat yang ke-34b. Begini firman Tuhan. Aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaanku. Tuhan kita setia. Mari kita memuji Tuhan dari Elias Humnos nomor 11, Mulia Setiamu. Setiamu ya Allah Bapa, tak selintas pun sinarmu lenyap. Engkau tetap kasih-Mu pun tak gula, bagai yang sudah rahmat-Mu tetap. Mulia setiamu, rahmat-Mu ku alami selalu. Yang ku perlukan telah tersedia. Sungguh mulia Tuhan setiamu. Hapusnya dosaku, damai abadi, jalan yang terang karena pimpinan-Mu. Kukuatkan kini pengharapan esok, hujan berkat ku rasakan selalu. Setiamu, mulia setiamu, rahmat-Mu ku alami selalu. Yang ku perlukan telah tersedia. Sungguh mulia Tuhan setiamu. Jemaat dipersilakan duduk. Kita adalah manusia-manusia yang hina di mata Tuhan, karena kita ini adalah orang-orang yang mudah berubah dan tidak taat kepada Dia, menjadi orang-orang yang tidak bersandar pada kebenaran Allah. Oleh sebab itu firman Tuhan menegur kita di dalam Amsal pasal 13 ayat yang ke-13. Begini firman Tuhan. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Mari kita datang di hadapan Tuhan, mengaku setiap dosa-dosa yang kita lakukan di hadapannya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan atas kesetiaan-Mu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau setia bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah kami saat ini ya Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu, mengaku setiap dosa-dosa yang kami lakukan di hadapan-Mu. Kami seringkali tidak taat kepada firman-Mu, mengabaikan Engkau dalam hidup kami ya Tuhan. Tolong kami, ampunilah kami Tuhan atas dosa-dosa. Bimbinglah kami Tuhan, agar hidup kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu, darah-Mu tercurah di atas kayu salib untuk menebus kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kabar sukacita, Tuhan telah mengampuni dosa-dosa kita. Di dalam Galatia pasal 4 ayat 4-5. Begini firman Tuhan. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat.
Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Kita bersyukur atas pengampunan Tuhan bagi kita. Allah rela datang ke dunia, meninggalkan tahta yang mulia, merendahkan dirinya, mati di salib untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Saya ajak kita semua untuk berdiri. Mari kita memuji Tuhan dari LF Humnos 67, Kau tinggalkan tahta mulia. Tahta di surga Engkau tinggalkan, ke dunia selamatkan daku. Tapi terduga suruh Betlehem, tak ada tempat bagimu. Oh Yesus Tuhanku, Yesus tinggallah dalam hatiku. Indah dan merdu nyanyian di surga, memuji kemuliaan-Mu. Rendahkan diri, tanggung sengsara, palungan tempat lahir-Mu. Oh Yesus Tuhanku, Yesus tinggallah dalam hatiku. Berita anugerah hidup yang kekal Engkau kabarkan di dunia. Tapi Kau dihina dan dicerca, bahkan naik ke Golgota. Oh Yesus Tuhanku, Yesus tinggallah dalam hatiku. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah nama-Mu, Allah yang hidup, perkasa dan mulia. Saat ini ya Tuhan, kami datang di hadirat-Mu, memohon pertolongan dan pimpinan-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, berkati kami semua, agar kami dapat memahami, mengerti, bahkan melakukan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jam pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan-Mu. Pimpin dan sertai Bapa dari awal hingga berakhir. Kiranya Engkau juga yang boleh memakai hamba-Mu ya Tuhan, memberikan hikmat dan memberkati setiap persiapan-persiapan, sehingga setiap apa yang disampaikan boleh berasal daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, serta yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya ajak kita semua untuk berdiri. Mari kita mengakui pengakuan iman percaya kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salam. Ya, berbahagialah kita semua karena hari ini diberkati oleh Tuhan sehingga kita dapat berkumpul untuk beribadah bersama di sini.
juga bersyukur pada Tuhan untuk anugerah Tuhan. Saudara-saudara kita yang lain, kekasih-kasih Tuhan, ada yang ikuti ibadah online dari rumah. Di awal tadi saya melihat sempat ada gangguan, mudah-mudahan sudah normal sehingga yang dari rumah juga bisa mengikuti dengan baik dan lancar. Nah, kita sama-sama doakan hal ini supaya sepanjang ibadah selanjutnya yang kita laksanakan pagi ini tidak ada gangguan apapun. Nah, sekarang tiba saatnya untuk kita sama-sama membaca firman Tuhan dan merenungkan. Saya ajak kita untuk membaca dari kitab Lukas. Lukas pasal 1 ayat yang ke-57 sampai dengan ayat yang ke-66. Lukas 1 ayat 57 sampai dengan ayat yang ke-66. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan. Bapak, Ibu dan saudara-saudara bisa mengikuti layar yang telah disiapkan atau melihat di Alkitabnya juga persilahkan. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Sakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, jangan, ia harus dinamai Yohanes. Kata mereka kepadanya, tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis lalu menuliskan kata-kata ini, namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, menjadi apakah anak ini nanti, sebab tangan Tuhan menyertai dia. Demikianlah sejauh ini bagian firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, dan berbahagialah setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini adalah Allah menggenapi firman-Nya. Kita semua pernah berjanji, ya, memberi janji ataupun menerima janji. Dalam hal ini maka terkadang ditepati, terkadang juga tidak. Itulah manusia. Di dalam Alkitab kita menemukan janji daripada manusia kepada Tuhan yang juga tidak ditepati. Kita ingat peristiwa ketika Yosua bersama dengan umat Tuhan di Yosua pasal 24. Yosua menantang mereka untuk membuat komitmen agar bisa setia kepada Tuhan. Dan mereka berkata, kami akan setia kepada Tuhan. Yosua mengatakan, aku dan kaum keluargaku, ya. Dia akan tanya kepada mereka, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Aku dan keluargaku akan beribadah kepada Tuhan. Mereka semua mengatakan, ya. Kami semua juga demikian. Kami juga akan beribadah hanya kepada Tuhan. Itu janji. Ternyata setelah Yosua meninggal, semuanya berubah. Mereka tidak lagi setia beribadah kepada Tuhan. Mereka justru menyembah kepada yang lain. Janji yang tidak ditepati. Berbeda dengan Tuhan Allah. Tuhan Allah berjanji, Tuhan Allah berfirman, dan selalu dia tepati. Selalu dia genapi. Kita ingat peristiwa, dia berjanji kepada Abraham untuk memberikan kepada keturunannya itu tanah Kanaan. Itu digenapi bukan?
Kemudian Tuhan berjanji kepada Abraham untuk memberikan seorang anak laki-laki yang namanya Ishak itu. Dan Tuhan menepati dan lain sebagainya. Banyak sekali janji Tuhan dalam Alkitab yang kita temukan. Itu kemudian betul-betul digenapi. Dan memang setiap segala sesuatu yang dijanjikan oleh Tuhan, yang difirmankan oleh Tuhan, selalu digenapi olehnya. Maka sering kita kenal istilah janji Tuhan itu ya dan amin. Ya, di dalam Mazmur pasal 12 ayat 6 dikatakan, janji Tuhan adalah janji yang murni bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Tuhan berjanji, ya, dan janjinya itu selalu digenapi, selalu ditepati. Hari ini sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca tadi, memang di dalam Lukas pasal 1 ini diceritakan kisah mengenai Zakaria dan Elisabeth. Ya, lalu diselingi dengan kisah pemberitahuan mengenai kelahiran Yesus dan seterusnya. Nah, kita akan mencoba melihat dari teks firman Tuhan ini, ya, ada beberapa hal yang bisa kita lihat sebagai bukti bahwa memang janji Tuhan itu digenapi. Apa yang difirmankan oleh Tuhan itu digenapi. Saya akan ajak untuk melihat yang di ayat sebelumnya, tidak saya bacakan tadi. Di ayat 13 itu di situ dikatakan demikian. Tetapi malaikat itu berkata kepada Zakaria, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Nah, di sini yang pertama Bapak Ibu dan saudara-saudara, waktu Zakaria itu sedang melaksanakan tugas sebagai imam. Di dalam tempat khusus itu dia berdoa melaksanakan tugas itu. Kemudian malaikat Gabriel itu berkata kepada Zakaria bahwa doamu telah dikabulkan. Iya, doanya Zakaria dikabulkan karena memang dia bersama istrinya mereka tidak punya anak. Sampai umurnya sudah lanjut, usianya sudah tua, tidak punya anak. Selama ini mereka berdoa supaya mendapatkan anak. Itu menjadi satu pergumulan di hadapan Tuhan. Padahal kita perhatikan bahwa Zakaria itu seseorang yang begitu tekun setia melayani Tuhan. Dia itu orang yang hidupnya benar, takut akan Tuhan, tapi dia tidak mendapatkan anak. Dan menurut tradisi pada waktu itu, kalau tidak mempunyai anak itu sesuatu aib. Ya, sesuatu aib tersendiri kalau tidak mempunyai anak. Rupanya mereka selama ini terus berdoa. Sejak menikah sampai kepada usia lanjut, terus berdoa supaya bisa mendapatkan anak. Di ayat 13 itu malaikat berkata kepada Zakaria bahwa doamu telah dikabulkan. Ya, doanya dikabulkan dan malaikat menyampaikan firman Tuhan dengan mengatakan, Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Jadi Tuhan berjanji pada Zakaria lewat malaikat itu, Elisabeth istrimu itu akan melahirkan seorang anak bagimu katanya. Itu ayat 13. Terus sekarang coba kita lihat pada ayat 57. Ya. Di ayat 57 itu dikatakan yang tadi kita baca, kemudian genaplah bulannya bagi Elisabeth untuk bersalin dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Jadi ayat 13 Tuhan berfirman, Elisabeth istrimu akan melahirkan bagimu seorang anak katanya. Iya, itu ayat 13. Di ayat yang ke-57 di situ mengatakan, kemudian genaplah bulannya bagi Elisabeth untuk bersalin dan ia pun melahirkan seorang anak. Ini kan firman Tuhan digenapi, bukan? Betul ya? Tuhan berjanji memberikan anak lewat Elisabeth. Ayat 57 mengatakan, genap bulannya bagi Elisabeth untuk bersalin dan ia melahirkan seorang anak. Betul ya? Jadi Tuhan berjanji memberikan anak, janji itu digenapi. Bahkan kalau kita amati dengan baik ya di ayat itu tadi, di ayat 13 itu memang dirinci. Ya. Malaikat mengatakan istrimu akan melahirkan bagimu seorang anak. Tidak berhenti di situ, tapi dikatakan seorang anak laki-laki. Sudah dirinci oleh Tuhan. Ya. Jadi Tuhan beritahu itu Zakaria, nanti istri melahirkan seorang anak laki-laki. Di ayat 57 itu menjelaskan, ya, genap bulannya bagi Elisabeth untuk bersalin dan
ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Sesuai, persis. Memang betul-betul digenapi. Ya, dirinci sedemikian rupa. Saya masih ingat waktu itu putra masih dalam kandungan. Kita pernah membawa ke dokter untuk diperiksa kira-kira anak ini laki atau perempuan. Kira-kira 2 kali kalau saya tidak salah ingat itu. Diperiksa, disimpulkan bahwa ini perempuan. Selama ini saya berdoa, Tuhan tolong berikan saya satu anak laki-laki. Saya berdoa begitu. Pertama sudah perempuan, kedua bisa laki-laki. Lalu datang ke dokter untuk periksa, dokter bilang ini perempuan. Sampai 2 kali kita periksa. Ya. Lalu waktu itu ada ulang tahun di gereja Surabaya. Saya diutus oleh sinode untuk datang ke sini dan memberi sambutan dalam acara itu. Iya. Selesai acara perayaan ulang tahun gereja Surabaya, saya pulang. Belum sampai di rumah saya ditelepon. Iya, ditelepon bahwa anak yang kedua itu sedang dalam proses untuk lahir. Lalu saya pulang ke rumah dulu, terus kemudian baru siap-siap untuk berangkat ke tempat di mana putra dilahirkan. Saya tiba di sana sudah selesai semua. Sudah rapi, sudah dibungkus, masukkan ke tempat itu. Sudah tenang dia di situ. Lalu saya diberitahu, anaknya itu laki-laki. Ya, laki-laki. Hati saya sangat bersyukur pada Tuhan ya. Memang saya berdoa supaya dapatkan anak laki-laki. Ya, diperiksa entah alatnya bermasalah atau bagaimana, disimpulkan bahwa anaknya itu perempuan. Ternyata setelah lahir itu laki-laki. Yang saya mau maksudkan itu begini. Laki atau perempuan itu Tuhan sudah atur. Ya, Tuhan sudah atur. Nah di sini dia berkata kepada Zakaria, istrimu Elisabeth itu melahirkan bagimu seorang anak laki-laki. Maka anak itu lahir pun betul-betul laki-laki. Ya, maka lewat firman Tuhan ini saya mau menyampaikan, kita ini sebagai laki-laki atau sebaliknya sebagai perempuan, memang masing-masing kita harus mensyukuri keberadaan kita. Kita diciptakan Tuhan itu, ya Tuhan Allah itu mengatur secara detail. Siapa yang menjadi laki-laki, siapa yang menjadi perempuan, itu sudah diatur oleh Tuhan. Kan di dunia ini ada orang yang tidak berterima dengan dirinya, bukan? Betul atau tidak? Maka saya pernah menyampaikan, katanya itu di luar negeri, kalau kita ke toilet itu ada 3. Yang satu itu laki, yang satu itu perempuan, yang satu itu tengah-tengah. Iya, yang status tengah itu loh. Nggak laki, nggak perempuan, itu masuk di tengah. Nah ini manusia menyalahi aturannya. Tuhan mengatur itu laki dan perempuan. Manusia diciptakan menurut gambar rupa Allah itu laki-laki dan perempuan. Nah di sini Zakaria itu mendapat firman Tuhan, istri melahirkan bagimu seorang anak laki-laki dan betul-betul mau lahir sebagai laki-laki. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, mari kita perhatikan ya di dalam bacaan firman Tuhan itu. Saya ajak kita lihat di ayat yang ke-20. Ya. Ayat yang ke-20 itu di situ dikatakan sesungguhnya engkau akan menjadi bisu. Begini, waktu itu kan Tuhan bicara kepada Zakaria lewat malaikat bahwa istrinya akan melahirkan anak. Zakaria tidak mau percaya. Dia bilang, bagaimana aku bisa tahu? Mana mungkin, ya, kurang lebih mengatakan, saya ini sudah tua, istri saya pun sudah lanjut umur, mana mungkin kami bisa punya anak? Maka firman Tuhan berkata kepadanya, engkau akan menjadi bisu. Lewat malaikat itu, engkau akan menjadi bisu. Dan waktu Zakaria keluar dari tempat itu, kan dia agak lama di dalam kan. Orang-orang berpikir ada apa ya? Zakaria kok lama sekali di dalam. Nah setelah dia keluar, nah ternyata memang bisu dia. Itu Tuhan berkata, karena kurang lebih kalau saya terjemahkan dengan yang lebih sederhana, karena engkau tidak percaya apa yang disampaikan Tuhan kepadamu, maka engkau akan bisu. Betul-betul terjadi. Dia keluar dari tempat itu dan memang dia bisu. Jadi firman Tuhan itu digenapi. Ya, tambah satu lagi. Malaikat berkata kepadanya, engkau akan bisu sampai kepada peristiwa ketika anak itu lahir. Sesudah semua tergenapi. Makanya kalau kita baca tadi di dalam bacaan tadi ayat 63 di situ dikatakan,
Ia meminta batu tulis lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Tuhan katakan akan bisu sampai saat di mana kemudian peristiwa itu betul-betul terjadi, baru itu engkau akan sembuh dari bisu itu. Dan ini terjadi sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Bahkan dikatakan ya, di dalam peristiwa ketika malaikat menemui Zakaria itu, malaikat mengatakan melalui kelahiran anak ini, engkau akan bersuka cita, banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya. Dan itu betul. Kalau kita lihat di ayat itu yang tadi kita baca tadi, mereka berkumpul bersama-sama. Ayat yang ke-58. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudara mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Jadi kelahiran itu anak Zakaria itu membawa sukacita bagi dia dan bagi keluarganya, bagi banyak orang. Ya, Tuhan berbicara seperti itu. Dan di ayat 58 menjelaskan bahwa memang waktu dia lahir, tetangga-tetangga, sanak saudara berkumpul dan mereka bersukacita. Nah, begini Bapak Ibu dan Saudara, saya mengutarakan semua ini ingin menunjukkan kepada kita bahwa dalam teks firman Tuhan ini saja, melihat mengenai peristiwa Tuhan bicara tentang kelahiran daripada Yohanes, kita sudah menemukan begitu banyak bukti bahwa firman Tuhan yang disampaikan olehnya selalu digenapi. Ya, apa yang dikatakan oleh Tuhan itu tidak pernah meleset. Allah tidak mungkin berdusta. Ibrani 6 ayat 18 mengatakan demikian. Tuhan tidak berdusta. Dia berfirman dan firman-Nya itu selalu digenapi. Tuhan Allah itu bukanlah manusia yang berbicara kemudian melupakan apa yang Dia sampaikan. Tuhan Allah itu sempurna adanya, suci dan sempurna adanya. Bahkan tentang Tuhan Yesus, Petrus mengatakan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ya, semua yang difirmankan betul-betul terjadi. Dia katakan, akulah kebangkitan dan hidup, katanya. Ya. Kemudian dia katakan di dalam Injil Matius, berulang kali dia mengatakan anak manusia akan diserahkan, ya, akan disiksa, disalibkan, kemudian mati dan dikuburkan, tapi 3 hari kemudian dia akan bangkit kembali. Dan betul-betul terjadi, bukan? Dia mati kemudian dikuburkan, tapi dia bangkit kembali. Ya. Dan inilah yang menjadi bukti kepada kita bahwa memang betul-betul apa yang Tuhan firmankan itu selalu digenapi olehnya. Maka Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita perhatikan hal ini, maka kita sebagai anak-anak Tuhan, Alkitab berkata kepada kita bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, Yohanes 1 ayat 12, ya, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita diberi kuasa, diberi hak untuk menjadi anak-anak Allah. Tuhan Allah sebagai Bapa dan kita anaknya. Maka Yesus mengajar kita untuk berdoa dan mengatakan, Bapa kami yang di sorga, dan seterusnya. Dia Bapa dan kita anak. Dan firman Tuhan kita temukan dalam Alkitab berkata bahwa Tuhan akan menyertai kita. Ya, aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak membiarkan engkau. Aku menyertai kamu senantiasa, katanya. Ya. Dan bukankah ini yang sudah kita alami dalam perjalanan hidup kita sampai hari ini? Betul atau tidak? Tuhan berjanji menyertai kita. Tuhan berjanji menolong kita. Dia berkata jangan takut, jangan khawatir, jangan gelisah hatimu. Betul ya? Jangan takut, jangan khawatir, jangan gelisah hatimu. Maka walaupun selama ini kita hadapi berbagai macam badai kehidupan, berbagai macam kesulitan kita hadapi dalam dunia ini, ya buktinya sampai hari ini kita masih tetap dalam keadaan baik, ya. Betul atau tidak? Ya. Walaupun banyak kesulitan, banyak penderitaan kita alami, tapi Tuhan menguatkan kita. Dia menopang hidup kita ini sehingga kita tetap setia kepadanya dalam iman kita di dalam Yesus Kristus. Ya. Nah, maka mulai hari ini mari kita perhatikan, kalau dilihat bahwa firman Tuhan itu digenapi, Allah berfirman dan firman-Nya itu selalu digenapi, mari kita menatap hari-hari ke depan, ya, menjalani hari-hari hidup kita seterusnya itu dengan penuh keyakinan. Tuhan selalu menggenapi firman-Nya.
Untuk apa saya takut? Mengapa saya harus khawatir? Mengapa saya harus gelisah? Ya, mari kita tetap tenang. Percayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, Tuhan berfirman untuk menolong kita, ya, untuk menyertai kita, untuk melindungi kita, memelihara kita, tidak membiarkan kita. Maka biarlah kita dengan tenang boleh menjalani hidup ini. Situasinya seperti apapun, tetaplah percaya. Waktu murid-murid itu bersama Yesus naik perahu, masih ingat ya? Yesus ajak mereka naik perahu untuk menyeberang. Ya, katanya Yesus sedang tertidur di perahu itu. Tiba-tiba ada badai. Ya, ombak itu tinggi kemudian naik ke dalam perahu. Perahu hampir tenggelam. Murid-murid berusaha untuk mengatasi masalah itu. Mereka tidak berhasil. Lalu berteriak dengan mengatakan, "Guru, ya, engkau tidak peduli kalau kita ini binasa." Satu kali mereka berteriak, Yesus pun bangun. Dia menghardik badai itu dengan mengatakan, "Diam, tenanglah." Seketika itu pun Alkitab mengatakan menjadi teduh sekali. Ya, badai itu berhenti dan danau menjadi teduh sekali. Firman-Nya digenapi. Diam, tenanglah, menjadi teduh. Kalimat pertama yang dia katakan pada murid-murid, dia bilang apa? Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Di manakah imanmu? Ya. Nah, maka ini juga menjadi semacam pembelajaran bagi kita. Kita ini kurang lebih kan mirip-mirip seperti murid-murid. Ya, kalau dengar firman Tuhan begini, hati kita kuat, ya. Hati kita sungguh-sungguh teguh di dalam iman kepada Tuhan. Tapi saat kita menghadapi badai, betul-betul dalam badai itu, bukankah kadang-kadang kita juga takut? Ya, maka Yesus mengatakan, "Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mengapa hatimu bimbang? Mengapa hatimu gelisah?" Makanya kita harus selalu bergembira. Betul ya? Masih ingat waktu Natal tahun lalu, dengan ulang tahun gereja tahun lalu itu. Panitia membuat dekor, saya masih ingat. Banyak sekali gambar di ruangan ini. Bisa tersenyum, ya masih ingat? Semuanya tersenyum sampai lidahnya keluar, ingat ya? Ada yang dipasang di sini tersenyum. Maksudnya apa? Memang panitia mengajak kepada kita supaya bersukacita. Dan kita harus bersukacita. Alkitab mengatakan bersukacita senantiasa. Upaya daripada iblis adalah membuat hati kita menjadi tawar, menjadi gelisah, takut, panik, sedih, susah dan lain sebagainya. Ya, tetapi menjadi rencana Tuhan. Yang dikehendaki oleh Tuhan adalah kita boleh bersukacita. Maka Paulus mengatakan bersukacitalah. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Ya, di dalam Alkitab ayat yang lain mengatakan hati yang gembira adalah obat. Ya, hati yang gembira adalah obat. Ya, ini kan ada kaitannya dengan apa? Sistem imun tubuh ya. Kalau sedih terus, panik terus, khawatir terus, bagaimana imunnya bisa kuat? Tidak bisa kuat. Tapi kalau hati kita melimpah dengan sukacita, kita ini ceria, ya, berpengharapan, imun kita bisa kuat itu. Saya pernah membaca ilustrasi. Ada orang mengadakan uji coba. Maaf ya, mengadakan uji coba untuk tikus. Ada 2 ekor tikus dikurung. Ya, dikurung. Satunya ada di tempat yang sangat gelap. Ya, sangat gelap. Sedangkan satu tikusnya itu dikasih di tempat yang terang. Dua-duanya dikasih perawatan yang sama, makan minum, dikasih makan minum dengan menu yang sama. Setelah sekian waktu kemudian diperiksa tikusnya, diambil dan dikeluarkan di tempat yang bisa dilihati untuk dibandingkan. Setelah dikeluarkan dan dibandingkan, ya, ternyata tikus yang terus ada di tempat gelap itu kurus, lemas. Loh, ya begitu. Sedangkan yang ada di tempat yang terang itu, dia gemuk, sehat, segar. Ya, nah ini kemudian mengingatkan bahwa, ya, di dalam hidup ini kalau kita selalu dikuasai dengan kekhawatiran, kecemasan, kepanikan, ketakutan, rohani kita juga tidak kuat. Itu mempengaruhi kehidupan jasmani kita juga, bukan? Ya, maka kita harus bersukacita. Kenapa? Karena dari firman Tuhan yang kita baca tadi, apa yang difirmankan oleh Tuhan digenapi olehnya. Maka sebagai anak-anak Tuhan, mari kita jalani hidup ini. Perhatikan firman Tuhan. Nah, sekarang saya akan ajak kita untuk melihat
Mengapa Allah menggenapi firman-Nya kepada Zakaria? Pertama, sebagai realisasi dari jawaban doa daripada Zakaria. Dia menggenapi janjinya karena memang dia sudah berjanji untuk memberikan anak. Ini menjadi realisasi daripada janjinya kepada Zakaria ketika Zakaria berdoa. Kemudian yang kedua, kalau kita perhatikan ayat 5 dan 8, kita lihat di situ, ketika tetangga-tetangganya serta sanak-saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar. Mengapa dia menggenapi firman-Nya? Ayat ini mengatakan Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya. Dia menggenapi firman-Nya, ini merupakan bentuk di mana Tuhan menyatakan rahmat-Nya, menyatakan belas kasihan-Nya. Kemudian yang ketiga, yang ketiga adalah membuktikan bahwa Ia Maha Kuasa dan baginya tidak ada perkara yang mustahil. Zakaria dan Elizabeth memang sudah tua, tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dalam ayat pasal yang sama di pasal 1 itu, malaikat mendatangi Maria untuk bicara mengenai dia akan melahirkan Yesus. Maria berkata, bagaimana mungkin? Bagaimana bisa terjadi? Aku belum bersuami. Malaikat mengatakan, bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bagi Dia tidak ada yang mustahil. Dia bisa lakukan apa saja. Maka dia menggenapi firman-Nya kepada Zakaria. Itu karena dia hendak membuktikan mengenai dirinya adalah Maha Kuasa dan bagi Dia tidak ada perkara yang mustahil. Kemudian alasan lain adalah kita lihat di ayat yang ke-58. Saya baca di situ dikatakan bersukacitalah mereka bersama-sama dengan Dia. Dia menggenapi firman-Nya untuk memberikan sukacita pada keluarga daripada Zakaria dan Elizabeth. Bahkan di satu ayat yang lain di bacaan firman Tuhan ini, dikatakan menghapus aib daripada keluarga ini, daripada Zakaria dan Elizabeth. Karena tidak punya anak, itu untuk Elizabeth itu sebuah aib. Di zaman itu di konteksnya orang Yahudi di zaman itu. Tidak semua budaya sama. Tapi di zaman itu seperti itu, dia memberi sukacita bagi mereka. Dia genapi firman-Nya dalam kehidupan Zakaria dan Elizabeth untuk membuat keluarga ini di dalam hidup mereka boleh bersukacita. Maka dalam perjalanan hidup kita, terkadang Tuhan membawa hidup kita dalam keadaan yang sulit, yang berat, dan Tuhan memulihkan, membuat kita untuk bersukacita. Seluruh pengalaman seperti itu kiranya boleh menolong kita supaya menghadapi peristiwa seperti apapun, biarlah sukacita dalam hati kita boleh tetap melimpah di dalam Tuhan. Nah, bagian yang berikutnya kita akan perhatikan, kalau firman Tuhan itu digenapi, maka bagaimana seharusnya kita ini merespon firman Tuhan? Kalau firman Tuhan disampaikan kepada kita, respon kita harusnya seperti apa? Yang pertama adalah, kalau kita menerima firman Tuhan itu tidak boleh diremehkan. Harus dengar, diperhatikan baik-baik. Istri Lot menjadi tiang garam. Karena apa? Mengapa istri Lot menjadi tiang garam? Karena dia meremehkan firman Tuhan. Tuhan berkata, pergi, tinggalkan Sodom Gomora, tidak boleh menoleh ke belakang. Iya kan? Firman Tuhan berkata begitu kan? Tinggalkan Sodom Gomora, tidak boleh menoleh ke belakang. Istri Lot katanya di dalam lagu anak-anak itu, istri Lot lupa dan menoleh ke belakang, jadi tiang garam. Kenapa dia jadi tiang garam? Dia menoleh ke belakang. Sepele kan? Betul atau tidak? Cuma menoleh ke belakang itu loh, langsung jadi tiang garam. Tuhan bilang jangan menoleh, dia malah menoleh, dia jadi tiang garam. Betul atau tidak? Makanya saya bersyukur, terima kasih puji Tuhan, kita semuanya sedang tertib. Tertib memakai masker. Betul ya? Memakai masker. Kita tiba di sini mulai jam 7 tadi, hampir 1 jam. Pakai masker terus. Ya mungkin kalau kita pergi-pergi sudah terbiasa bisa tahan. Terus pakai masker. Kelihatannya sepele ya kan? Kita harus tertib. Memang Tuhan memakai pemerintah untuk mengatur seperti ini. Lakukan itu protokol kesehatan, termasuk salah satunya pakai masker. Sederhana bukan?
Sederhana, tapi harus kita taati. Beberapa hari kemarin itu ada perintah supaya anak-anak kita di sekolah, ya, ada beberapa kelas, 2 atau 3 kelas itu harus dikasih imunisasi. Kemudian anak-anak bisa datang. Ya, karena lama tidak bertemu, ada yang datang langsung sorong tangan. Pak, selamat pagi Pak. Bapaknya juga begitu. Pak, selamat pagi Pak. Sudah dekat dengan tangan saya. Hampir saya juga begini, tapi saya teringat tidak boleh berjabat tangan. Majelis sudah atur di situ kan, tidak boleh bersentuhan. Akhirnya saya tarik lagi, dia juga tarik. Maaf ya Pak, kita jangan bersalaman. Ya tidak bersalaman kita. Ya kan? Sederhana, ya. Firman Tuhan juga sering kali kita dengar itu kelihatannya sederhana. Sepertinya kalau diabaikan itu tidak apa-apa. Ya nggak apa-apalah, cuma begitu. Cuma sepele kok nggak apa-apa. Nanti dulu. Tuhan bilang tinggalkan Sodom dan Gomora, jangan menoleh. Gara-gara menoleh itu loh, langsung jadi tiang garam. Waktu itu saudari Yohana ke sana ya. Sepertinya pulang membawa gambar kalau saya tidak salah itu. Gambar istrinya Lot itu jadi tiang garam. Nah ini sederhana. Menyepelekan firman Tuhan. Nah jangan sekali-kali kita menyepelekan firman Tuhan. Kenapa Zakaria bisu? Dia bisu karena dia menyepelekan firman Tuhan. Tidak menghargai firman Tuhan. Tidak menghormati apa yang firman Tuhan. Semestinya yang dikerjakan adalah ketika firman Tuhan disampaikan kepada kita maka harus dipercayai. Saya ingat kisah waktu Samaria dikepung oleh Raja Aram. Ya, waktu itu Nabi Elisa menyampaikan firman Tuhan. Nabi Elisa bilang begini, saya bacakan ya, 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1 dikatakan, lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat celai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Nah perwira yang mengawal raja itu, ajudan raja, dia bilang begini, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihat dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Elisa sampaikan firman Tuhan. Perwira yang menjadi ajudan raja itu nggak mau percaya. Mana mungkin? Bagaimana bisa terjadi? Maka Elisa bilang, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Ceritanya kan Samaria dikepung, ada kelaparan. Nabi datang dan bicara, perwira tidak mau percaya. Betul, apa yang difirmankan terjadi. Besok pagi ada pemulihan. Ini kan kisah orang-orang kusta itu ya, yang menemukan makanan begitu banyak terus pergi memberitahu orang-orang, datang dan mereka bisa ambil untuk makan. Perwira itu katanya berdiri di pintu gerbang, dia diinjak-injak dan dia saksikan semua itu, bahwa makan melimpah tapi dia sendiri tidak makan apa-apa. Firman Tuhan itu digenapi. Maka ketika firman Tuhan disampaikan kepada kita, bagian kita dalam mempercayainya. Walaupun kelihatannya tidak masuk akal, tidak bisa kita atur olah dengan nalar kita ini, harus dipercayai. Firman Tuhan harus dipercayai karena Allah menggenapi firman-Nya. Lalu firman Tuhan itu pun harus ditaati. Kalau dengar firman Tuhan harus ditaati. Nah kita bersyukur ya, orang seperti Zakaria dan Elizabeth ini. Memang dikatakan mereka itu keturunan imam. Zakaria sendiri seorang imam. Iya, dan mereka hidup benar. Walaupun Zakaria sempat terpeleset ya. Terpelesetnya itu dia seorang imam, malaikat beritahu firman Tuhan, dia tidak mau percaya. Tapi dia bisu dan itu dikoreksi untuknya. Dia berubah. Maka anak itu lahir. Dia lakukan firman Tuhan dengan istrinya. Di sini dikatakan ayat 59 ya. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Anak itu disunat. Itu perintah Tuhan di dalam Kejadian 17. Anak-anak disunat. Kalau sekarang kan dibaptis. Baptis menggantikan sunat. Iya. Kalau perjamuan kudus menggantikan perjamuan Paskah, begitu ya. Perjamuan Paskahnya orang Yahudi. Nah, di sini kita lihat bagaimana Zakaria dan Elizabeth itu menghormati firman Tuhan, mentaati firman Tuhan. Mereka laksanakan firman Tuhan. Bahkan dalam hal pemberian nama. Malaikat katakan, istri melahirkan seorang laki-laki, hendaklah engkau namai dia Yohanes. Anak itu sudah lahir. Tetangga-tetangga kumpul.
Ya, anak itu mau disunat terus dikasih nama. Dikasih nama terus disunat. Tetangga-tetangga bilang, kita namakan dia Sakaria. Seperti papanya. Wih, begitu ya, budaya mereka begitu. Kita namakan Sakaria. Elizabeth bilang begini, bukan. Yang nggak mau dia. Dia bilang ayat 60, ibunya berkata, jangan. Ia harus namai Yohanes. Nah, kita tidak tahu pola komunikasinya bagaimana. Sehingga Elizabeth bisa tahu kalau namanya harus Yohanes. Apakah itu Sakaria tuliskan di atas batu, terus kasih tahu istrinya ini, anak kita nanti namanya begini. Atau apakah Roh Kudus atau malaikat itu, malaikat juga memberitahu pada Elizabeth anak itu harus namanya Yohanes. Tidak tahu persis. Tapi pokoknya Elizabeth sudah tahu bahwa anak itu harus nama Yohanes. Maka tetangga-tetangga berkumpul dan mengatakan, harus dinamakan siapa? Sakaria. Dia bilang tidak, jangan, namanya harus Yohanes. Mereka tidak terima. Mereka bilang, hei Elizabeth, di antara sana keluargamu tidak ada yang namanya itu Yohanes. Kenapa engkau harus namakan dia Yohanes? Ini tradisi. Berani melawan tradisi. Tradisi mengatakan harus Sakaria, tidak boleh Yohanes. Elizabeth bilang tidak. Lalu keputusan terakhir ada di tangan Sakaria. Dia dikasih batu di ayat berapa itu? Ayat 63 ya. Ia meminta batu tulis lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dia tulis. Namanya adalah Yohanes. Diberikan pada mereka. Mereka semuanya heran. Yang disampaikan Elizabeth dengan Sakaria kok sama. Mereka semuanya terheran. Seketika itu juga katanya dia bisa bicara. Sembuh dari bisunya. Jadi kita lihat di sini. Firman Tuhan yang disampaikan kepada Sakaria. Memang awalnya dia mengatakan bagaimana mungkin bisa terjadi. Tapi kemudian dia setelah bisu, dia juga belajar di sana, merenungkan di sana dan dia berubah. Dia belajar untuk taat sungguh-sungguh pada firman Tuhan. Anak itu disunat, kemudian dikasih nama sesuai dengan apa yang Tuhan sampaikan. Bahkan tetangga-tetangga berusaha mempengaruhi, saudara-saudara berusaha mempengaruhi. Mereka tetap pegang teguh firman Tuhan. Ya, dalam hidup kita juga begitu. Kiranya boleh tetap teguh pegang firman Tuhan. Ya, sekarang di bagian terakhir. Sesudah mendapatkan anak itu, setelah dia bisa bicara, ayat 64 bilang begini. Seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Sesudah dapat anak, langsung sembuh dari bisu, dia memuji Allah. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, saya mengamati teksnya. Ya, konteks ini saya melihat bahwa dia memuji Allah bukan semata-mata dapat anak. Bukan semata-mata karena sembuh dari bisunya. Tapi dalam ayat-ayat berikut kita menemukan bahwa dia memuji Allah karena melalui Yohanes anaknya itu akan memberitakan berita mengenai kedatangan daripada Juru Selamat, yaitu mengenai keselamatan yang Tuhan sediakan bagi umat manusia. Maka dalam hal ini firman Tuhan telah dikenapi bagi kita. Sekarang tugas kita adalah memuliakan Tuhan. Ya, pegang teguh firman Tuhan, percayai firman Tuhan. Kita terus melangkah untuk bersaksi seperti Sakaria ini. Ya, bersaksi tentang apa yang dikerjakan Yohanes. Ada suara berseru di padang gurun. Ya, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Sekarang kita pun boleh menjadi alat di tangan Tuhan. Memberitakan mengenai Yesus Kristus. Dia akan datang kembali. Dengan demikian, melalui pemberitaan kita, melalui pelayanan kita, orang lain pun boleh mengenal Yesus. Mereka pun boleh diselamatkan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala sejenak untuk merespon firman Tuhan dengan berdoa di hadapannya. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang Engkau sampaikan. Firman-Mu itu dikenapi. Apa yang Engkau katakan kepada Sakaria itu betul-betul terjadi persis seperti yang Engkau firmankan. Maka tolong kami ya Tuhan, supaya ketika mendengar firman Tuhan benar-benar mempercayainya, mentaatinya, berpegang teguh padanya, melaksanakannya dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terpujilah nama Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.
Kita bersyukur atas kebenaran firman Tuhan yang boleh memberkati kita semua. Allah tidak pernah ingkar janji, Dia adalah Allah yang benar dan setia, dan selalu menggenapi setiap janji-janjinya. Oleh sebab itu, tetap percayalah kepadanya. Mari kita meresponi akan firman Tuhan ini dari LS Hymnos 122, Kekal Perjanjian Allah, bait 1 sampai bait 3. Saat ini kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kepada petugas dipersilakan. Ajak kita semua untuk berdiri. Pujian terimalah. Terimalah ya Tuhanku sedikit persembahan kami, kiranya dipermuliakan nama-Mu selalu ya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk segala anugerah-Mu.
Terima kasih untuk segala berkat-Mu ya Tuhan yang terus melimpah dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, ini persembahan kami serahkan kepadamu, biarlah menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau juga yang boleh memberkati tangan-tangan yang mengelolanya Tuhan, yang Engkau berikan mereka hikmat supaya persembahan ini Tuhan dapat menjadi berkat bagi semua orang. Dan kiranya juga Tuhan Engkau boleh memakai setiap kami menjadi persembahan yang hidup di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saat ini kita akan mendengarkan warta gembala. Kepada hambanya dipersilakan. Ya, puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya akan menyampaikan warta gembala. Yang pertama, selamat ulang tahun untuk yang berulang tahun dalam minggu ini. Ada 2 orang. Yang pertama, Saudari Novi, liturgos kita hari ini. Ya, tanggal 27. Kemudian yang kedua, Ibu Bernice. Kemarin ya, tanggal 28. Selamat ulang tahun. Ya, kiranya Tuhan memberkati. Kemudian yang kedua, kita bersyukur hari ini sudah 3 kali kita adakan ibadah tatap muka, sekaligus ada siaran melalui Facebook. Kiranya Tuhan menolong supaya nanti ke depan semakin banyak yang bisa turut bergabung di sini, dan kita kembali menikmati persekutuan seperti yang kita jalani sebelum ada virus. Bahkan nanti kalau bisa, suatu saat kita bisa lepas masker ini. Jadi kalau tersenyum bisa kelihatan, ya kan? Ini kalau sedang tersenyum atau sedih kan tidak tahu. Yang mana yang sedih, yang mana yang sedang senang kan tidak jelas. Semuanya ditutup. Ya, jadi kita berdoa supaya Tuhan pulihkan dalam hal ini. Kemudian yang berikut, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau memperhatikan apa yang ada di depan, ini mengingatkan kita bahwa Natal sudah dekat. Betul ya? Natal sudah dekat. Tinggal 5 minggu, 4 minggu dari sekarang lah. Kemudian masuk tanggal 25, kita akan peringati peristiwa kelahiran Yesus. Panitia sudah siapkan segala sesuatu untuk acara itu. Kita akan adakan Natal di sini dengan menerapkan protokol kesehatan. Jadi di dalam rapat majelis juga sudah diatur, dibicarakan dengan panitia. Nanti sebagian bisa ada di sini, sebagian ibadah dari rumah. Karena kalau semua kumpul, tentu kapasitasnya akan melampaui yang seharusnya. Karena satu ruang seperti ini, menurut aturannya hanya boleh diisi separuh, begitu ya. Nah, kita doakan supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Iya. Dan yang terakhir, kita bersyukur pada Tuhan. Nah, Bapak Ibu melihat pembangunan sudah terus berlangsung. Tolong doakan supaya tukang-tukang yang mengerjakan ditolong oleh Tuhan, pekerjaan bisa terselesaikan. Ya, ya, saya kira itu yang saya sampaikan. Ibadah hari ini digabung, pemuda remaja juga digabung. Iya, mana pemuda remajanya? Iya, digabung. Nanti minggu depan sudah pisah lagi. Ya, saya kira demikian. Mari kita masuk dalam doa syafaat, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk pertolongan dan berkat-Mu dalam ibadah kami hari ini. Walaupun tadi di awal sempat mengalami gangguan, tetapi kami berharap dan percaya Tuhan menolong sehingga bisa berjalan dengan baik sampai selesai. Dan sekarang kami juga mendoakan untuk Bapa di sorga, kerinduan kami di hadapan Tuhan supaya keadaan boleh dipulihkan dan ibadah-ibadah bisa dilaksanakan secara normal seperti yang dahulu sebelum ada wabah virus corona ini. Tuhan, kami serahkan diri kami masing-masing dan berdoa untuk gereja kami agar Tuhan terus memberkati. Gereja ini boleh menjadi berkat untuk dunia ini, untuk banyak orang. Nama Tuhan dimuliakan. Semua program dirancang, disusun oleh majelis bersama para pengurus gereja. Tuhan berkati, khususnya rencana untuk rapat sinkronisasi pada tanggal 2. Tuhan menolong supaya rencana ini boleh terlaksana dengan baik dan berbagai program bisa diatur, ditata, kemudian semuanya bisa terrealisasi
pada waktunya dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kini kami juga berdoa Bapa untuk proses pembangunan yang sedang berlangsung, penyelesaian bagian depan. Tuhan tolong supaya semuanya berjalan baik. Demikian juga kami mendoakan padamu Bapa untuk gereja-gereja Tuhan di lingkup daripada sinode kami, juga yayasan-yayasan kami. Tuhan berkati semuanya. Demikian untuk semua gereja di seluruh dunia. Tuhan berkati. Yang mengalami kesulitan Tuhan menolong. Demikian Bapa, kami juga mendoakan untuk bangsa dan negara kami yang hari-hari ini sedang berjuang untuk menangani penyebaran virus corona atau untuk menghentikan semua ini. Tuhan menolong supaya program pemerintah boleh didukung oleh masyarakat dan Indonesia bisa bebas dari virus corona. Kami sadar ya Tuhan, segala upaya dapat dilaksanakan oleh pemerintah bersama masyarakat, tapi kalau tidak ada campur tangan Tuhan, maka semua upaya akan sia-sia. Karena itu Engkau tolong ya Tuhan, proses pengadaan vaksin juga Tuhan tolong supaya semuanya itu nanti bisa terrealisasi, dan dengan demikian masyarakat dapat beraktivitas dengan normal kembali. Tuhan, sekarang juga kami berdoa padamu untuk kota kami, kota Surabaya, di dalam kesibukan menjelang pilkada di tanggal 9. Tuhan pimpin supaya semua proses berjalan baik, dan nanti siapa yang terpilih merupakan orang yang Tuhan perkenan untuk memimpin kota kami ini. Masyarakat di sekitar kami juga Tuhan selamatkan, berkati semuanya. Dan kini kami doakan untuk diri kami masing-masing sebagai anak-anak-Mu, baik yang sedang ibadah di gereja maupun yang sedang ibadah di rumah, yang ikuti acara secara live atau nanti siaran ulang. Juga Tuhan tolong supaya tiap-tiap kami umat-Mu yang beribadah makin hari makin mendekatkan diri kepada Tuhan, sungguh-sungguh memberi diri untuk melayani Tuhan, karena Tuhan sudah mengasihi kami, memberkati kami sedemikian rupa. Bapa di sorga, jikalau di antara kami ada yang sakit, Tuhan beri kesembuhan, ada yang lemah iman, Tuhan beri kekuatan, ada yang mengalami permasalahan baik dalam rumah tangganya, dalam pekerjaannya, atau dalam hal apa saja, dalam studi dan lain sebagainya. Demi nama Yesus kami mohon padamu, Tuhan memberi pertolongan. Bapa di sorga, terima kasih untuk anugerah-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Biarlah kita tetap menjadi orang-orang yang percaya dan patuh kepada Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dari Eleos Hymnos 192, harap dan menurut. Kalau serta Tuhan dalam perjalanan, sinar sabdanya jadi sulu, dengannya di samping ku tetap dibimbing, beserta yang percaya patuh. Percayalah, patuh pada Allah, agar hidup bahagia. Percaya patuhlah. Saya ajak kita semua berdiri. King terbangkit, pahlawan di langit, sabdanya tempatku berteduh. Tak bimbang khawatir, tak keluh terlahir, bagi yang percaya dan patuh. Percayalah, patuh pada Allah, agar hidup bahagia. Percaya patuhlah. Percayalah dan patuhlah. Pulanglah, arahkanlah hatinya dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Berserahlah kepada Tuhan.
Hiduplah di dalamnya dan lakukanlah kehendaknya. Pujian Hymnus 192, harap dan menurut, bait 3 dan 4. Tak mungkin membalas kasih-Nya yang luas sebelum kita serahkan penuh hidup harta sekalian atas mezbah Tuhan dengan hati percaya patuh. Percayalah patuh pada Allah agar hidup bahagia. Percaya patuhlah dalam kesukaan, ku beserta Tuhan di hati kesenangan penuh. Perintahnya ku turut, jalannya ku ikut, selamanya percaya patuh. Percayalah patuh pada Allah agar hidup bahagia. Percaya patuhlah. Silakan duduk Bapak Ibu. Saat ini saya akan membacakan pengumuman. Pengumuman yang pertama, persembahan. Untuk operasional gereja, persembahan persepuluhan dan persembahan misi dapat diserahkan melalui rekening gereja BCA dengan nomor 822-179-248 atas nama Bambang Suwanto atau Yan Peter Kamlasi. Jemaat yang sudah mengirim persembahan melalui rekening gereja supaya memberitahukan kepada bendahara gereja melalui WA 0838-583-5154 atas nama Agung Sugiharta Mulia. Kedua, acara rohani gereja. Persekutuan doa Selasa 1 Desember 2020 pukul 19.00 WIB. Pemahaman Alkitab Kamis 3 Desember 2020 pukul 19.00 WIB. Seluruh kegiatan tersebut diadakan melalui aplikasi Zoom. Silakan bergabung melalui link yang akan dibagikan melalui grup WA gereja. Demikian pengumuman. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.